Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Ibu dosen pembimbing, teman-teman sekalian yang mungkin akan menonton video sidang skripsi pada kali ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ilham Dwi Pamungkas dengan NIM 17106219092. Saya merupakan mahasiswa S1 Bisnis Digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya dengan judul Analisis Faktor Penentu Sikap dan Niat Perilaku untuk menggunakan aplikasi kedai kopi lokal di Jakarta. Bagaimana perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia? Menurut Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan dan Ibu Diah Roro Esti Wakil Menteri Perdagangan, sektor industri makanan dan minuman Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 6,8% tahun dalam 5 tahun terakhir. Dan ini merupakan langkah yang bagus di era teknologi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara. Lalu bagaimana data itu menjelaskan? Menurut laporan Badan Pusat Statistik, industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh sebesar 5,9% pada tahun 2024, didorong oleh meningkatnya permintaan domestik untuk konsumsi serta bahan baku industri dan peningkatan ekspor ke pasar luar negeri. Lalu pasar online food delivery di Asia Tenggara sendiri, menurut laporan Momentum Works, Indonesia menjadi pasar terbesar online food delivery di Asia Tenggara pada 2023 dengan nilai transaksi bruto mencapai 4,6 miliar US dollar. Lalu bagaimana behavior masyarakat Indonesia dalam menggunakan aplikasi online food delivery? Berdasarkan data di atas, keputusan pelanggan dalam memilih platform tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti harga dan promo, tetapi juga oleh pengalaman pengguna yang diberikan oleh aplikasi. Kemudahan penggunaan yang dirasakan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi niat pengguna dalam mengadopsi aplikasi digital. Lalu, bagaimana perkembangan sektor kopi di Indonesia? Berdasarkan data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, tahun 2023-2024, Indonesia menempati peringkat ke-8 dalam daftar wilayah dan negara dengan konsumsi kopi terbesar di dunia, dengan jumlah konsumsi mencapai 4,8 juta kantong berukuran 60 kg. Lalu, kedai lokal favorit di Indonesia sendiri, Kopi Kenangan menempati posisi teratas sebagai kedai kopi lokal terfavorit dengan preferensi konsumen mencapai 40%, menjadikannya merek kopi yang paling diminati. Di mana objek dalam penelitian ini adalah Tomorrow Coffee yang hanya mendapat 7% dalam survei dari Good Sense ini. Nah, apa dan kenapa memilih Tomorrow Coffee? Tomorrow Coffee merupakan salah satu bisnis kopi kekinian yang menggunakan konsep Grab and Go. Konsep Grab and Go adalah memungkinkan pelanggan membeli kopi dengan cepat dan praktis, sehingga mereka dapat langsung melanjutkan aktivitas tanpa perlu duduk lama di kafe. Nah, ekspansi bisnis Tomorrow Coffee sendiri mulai tahun 2022, Tomorrow Coffee telah meluncurkan aplikasinya sendiri, Pak. Kemudian pada tahun 2023, 40 juta kopi cup sudah terjual. Dan pada tahun 2024, ternyata Tomorrow Coffee sudah memiliki 600 gerai. Nah, jika dilihat dari ranking Google Play Store aplikasi Tomorrow Coffee dan kompetitor pada Agustus sampai Januari 2025, Tomorrow Coffee pada bulan Agustus masih berada di peringkat kedua, tapi hingga akhir Januari, ternyata Tomorrow Coffee mengalami penurunan cukup tajam dan hanya mencapai di peringkat 8 pada bulan Januari. Penurunan jumlah ranking ini diduga karena penurunan drastis dari terjadinya jumlah unduhan aplikasi Tomorrow Coffee di Play Store, yang mana Tomorrow Coffee sendiri kehilangan sekitar 64,8% penggunanya dari 176,1 ribu menjadi hanya 62 ribu selama periode Agustus 2024 sampai Januari 2025. Nah, berikut ada data ulasan pengguna aplikasi Tomorrow Coffee, yang mana jika dirangkum, Tomorrow Coffee masih kesulitan dalam menggunakan sistemnya sendiri. Dan sistemnya ini diduga kuat menjadi penurunan aplikasi Tomorrow Coffee mengalami penurunan ranking Google Play Store dan juga data unduhannya sendiri.
Lalu apa tujuan penelitian kali ini dan bagaimana penelitian ini akan berguna? Penelitian ini akan menguji dan menganalisis 5 variabel, di mana kita akan menguji visual influence, perceived ease of use, system quality, attitude, dan behavioral intention to use. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan niat perilaku untuk menggunakan aplikasi Tomorrow Coffee. Hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam meningkatkan strategi pemasaran digital dan optimalisasi aplikasi untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Kajian teori dari social influence. Social influence merupakan tekanan sosial yang membentuk keyakinan, sikap, dan perilaku individu melalui pengaruh dari orang-orang terdekat, media, serta ekspektasi sosial. Pada penelitian kali ini, peneliti menyimpulkan untuk menggunakan social influence diukur melalui 3 indikator utama, yaitu peer influence, subjective norm, dan juga past digital experience. Selanjutnya ada variabel perceived ease of use. Perceived ease of use adalah sejauh mana seseorang meyakini bahwa teknologi mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak usaha, sehingga meningkatkan kemungkinan penerimaan teknologi tersebut. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan perceived ease of use dapat diukur melalui 5 indikator, yaitu easy to use, easy to become, skillful, easy to learn, easy to understand, dan controllable. Selanjutnya ada variabel sistem quality. Sistem quality mengacu pada kualitas fungsi, kecepatan fitur, dan konten dari suatu sistem yang mencakup kemudahan akses antarmuka, yang ramah pengguna, serta keamanan dan stabilitas koneksi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan sistem quality diukur melalui 6 indikator, yaitu reliability, navigation system, visual design, response time, accessibility, security. Selanjutnya ada variabel dari dirinya sendiri, ada attitude. Attitude merupakan disposisi individu yang membentuk pandangan positif atau negatif terhadap suatu objek, termasuk teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan attitude dapat diukur melalui 4 indikator utama. Yang pertama ada perceived importance, effective response, behavioral intent, dan change of work tasks. Selanjutnya ada behavioral intention to use. Behavioral intention merupakan kesiapan atau keinginan seseorang untuk menggunakan atau terus menggunakan suatu teknologi yang dipengaruhi oleh tujuan, motivasi, dan faktor psikologis individu. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan behavioral intention to use diukur melalui 4 indikator utama, yaitu intent to use, try to use, dan juga frequently to use and recommend to the others. Nah, dari kerangka teori sendiri, peneliti membuat 7 hipotesis yang dimana ada social influence terhadap attitude, social influence terhadap behavioral intention to use, perceived ease of use terhadap attitude, perceived ease of use terhadap behavioral intention to use, lalu ada sistem quality terhadap attitude, sistem quality terhadap behavioral intention to use, dan attitude terhadap behavioral intention to use. Waktu penelitian ini dimulai pada Januari 2025 hingga selesai dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui online form. Lalu tempat penelitiannya ada di lokasi di Jakarta, karena Jakarta merupakan provinsi dengan penetrasi pengguna internet tertinggi kedua di Indonesia dengan 87,50% setelah daerah istimewa Yogyakarta. Desain penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Lalu populasinya peneliti memfokuskan peneliti ini pada pengguna aplikasi tombol kopi di wilayah DKI Jakarta dengan sampel 280 menurut rumus Haier dengan 10 kali indikator. Lalu kriteria respondennya terdapat masyarakat berusia 18 sampai 60 tahun, kedua merupakan masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta, ketiga pernah menggunakan aplikasi Tomor Coffee. Lalu berikut ada operasional variabel dari social influence yang terdiri dari indikator, pernyataan asli, pernyataan hasil adaptasi, dan juga sumbernya. Dan selanjutnya ada perceived ease of use. Selanjutnya ada sistem quality. Selanjutnya ada attitude. Dan yang terakhir ada behavioral intention to use. Baik, skala pengukuran dalam penelitian ini, peneliti akan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala Likert 6 poin. Lalu yang akan diukur yaitu ada analisis deskriptif, kedua ada uji validitas EVA dan CFA, ada uji average variance expected, dan yang keempat ada uji reliabilitas consumer apa, yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, menurut Sucu et al. 2023, uji hipotesis dalam khususnya model SAM dengan kriteria
Goodness of Fit Index-nya terdapat 7 kriteria. Nah, peneliti menggunakan 308 responden secara keseluruhan dan memutuskan untuk menggunakan responden tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Jadi ada frekuensi penggunaan, ada jenis kelamin, ada usia, ada domisili, ada pendidikan terakhir, pekerjaan, pernikahan, dan tingkat pendapatan. Berikut adalah hasil exploratory factor analysis atau EVA. Uji validitas penelitian itu diukur menggunakan faktor analisis. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 27. Dan dari 5 variabel semuanya dikatakan valid karena di atas 0,7 untuk faktor loadingnya dan juga cross plus alpha-nya di atas 0,7. Kemudian AV-nya juga di atas 0,5. Lalu pada uji konfirmatory faktor analisis CFA first order construct yang menggunakan software Sam Amos versi 29 dapat dikatakan kelima indikatornya fit dengan social influence dieliminasi dalam satu indikatornya. Lalu confirmatory factor analysis dengan full measurement model atau full model yang pada sebelumnya di first order construct-nya hanya social influence yang berkurang yaitu item dari social influence 6. Model ini masih dikatakan belum fit karena p-value-nya masih di atas 0,0 masih di 0 karena syarat harus di atas 0,05. Kemudian pada AGFI-nya masih di bawah 0,9. Lalu ada fit measurement modelnya. Di model ini sudah dikatakan fit karena semua kriteria sudah berhasil terpenuhi dengan saya menggunakan metode untuk draw covarian dan juga eliminasi dalam fit model tersebut. Lalu ini ada hasil uji hipotesis dengan hipotesis yang lolos dapat dikatakan lolos jika nilai tes statistiknya lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Hasilnya 7 dari hasilnya 5 dari 7 hipotesis dikatakan diterima dan 2 hipotesisnya ditolak. Dengan hipotesis yang ditolak adalah H2 dan H6 yang berbunyi social influence berpengaruh positif secara langsung terhadap behavioral intention to use dan sistem quality berpengaruh positif secara langsung terhadap behavioral intention to use dikatakan ditolak. Lalu kesimpulan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh social influence, perceived ease of use, system quality, dan attitude terhadap behavioral intention to use melalui 308 responden, yang nanti datanya itu akan diolah menggunakan software SPSS dan AMOS. Implikasi teoritis sendiri, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan dan pengembangan teori UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, yang dikembangkan oleh Venkatesh 2003 serta model keberhasilan sistem informasi dari Dillon and McLean IS Success Model yang 2003 juga 2003 untuk memahami adopsi teknologi aplikasi mobile kedai kopi lokal. Itu ada implikasi praktisnya di mana indikator yang memperoleh tanggapan negatif tertinggi dari responden yaitu di social influence ada konsumen merasa ulasan pengguna di aplikasi atau media sosial resmi Tomor Coffee membantu dalam pengambilan penggunaan aplikasi. Kemudian ada feasibility of use dengan konsumen merasa mempelajari cara menggunakan aplikasi Tomorrow Coffee terasa mudah. Kemudian ada sistem quality, konsumen merasa antarmuka aplikasi Tomorrow Coffee terlihat menarik dan aplikasi memiliki tingkat keamanan yang baik. Lalu ada attitude, konsumen merasa positif terhadap hadirnya aplikasi Tomorrow Coffee. Dan yang terakhir ada behavioral intention to use, konsumen merasa jika memiliki akses, aplikasi Tomorrow Coffee akan digunakan untuk mendukung pengalaman pemesanan. Keterbatasan penelitian kali ini ada yang pertama itu distribusi responden tidak merata secara geografis karena mayoritas responden berasal dari Jakarta Timur. Yang kedua, penelitian hanya fokus pada satu aplikasi kedai kopi lokal yaitu Tomorrow Coffee. Ketiga, penelitian hanya menggunakan metode kuantitatif untuk mengolah data, sedangkan sehingga terdapat aspek lainnya dari jawaban responden yang tidak dapat terukur hanya dapat diperoleh melalui metode kualitatif. Keempat, mayoritas responden merupakan pengguna baru yang telah menggunakan aplikasi kurang dari 1 tahun.
Rekomendasi penelitian selanjutnya, pertama, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dengan melibatkan responden dari seluruh wilayah DKI Jakarta secara proporsional. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif dengan melibatkan beberapa kedai kopi lokal lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat melengkapi proses pengolahan datanya menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat memperoleh alasan yang lebih mendalam terkait alasan dari jawaban mereka, baik melalui pengalaman hingga opini. Keempat, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel tambahan yang relevan seperti brand image, brand trust, customer satisfaction, price sensitivity, promotional effectiveness, dan social media influence untuk memberikan pemahaman lebih terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi kedai kopi lokal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.